Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar nih? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Sulawesi Barat dengan jurusan Pendidikan Matematika. Nah, sebelum saya presentasi, saya akan menjelaskan materi saya. Namun sebelum itu saya akan memberikan sebuah pantun. Surya tenggelam di ufuk barat, dengan bulan tak pernah bertemu. Siapa hendak mencari akhirat, dia harus dengan ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan sinus. Pada tiap-tiap segitiga ABC berlaku. Sisi A per sin A sama dengan sisi B per sin B sama dengan sisi C per sin C. Untuk menggunakan rumus-rumus di atas, maka kita perlu membuktikannya terlebih dahulu. Dari rumus kosinus, suatu sudut dari suatu segitiga yaitu cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Begitupun dengan cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Nah, kawan-kawan, masih ingat gak nih identitas trigonometri? Di mana sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Ketika diuraikan, hasilnya menjadi sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Nah, karena identitasnya menunjukkan bahwa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, maka persamaan cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC itu juga kita kuadratkan kedua ruas. Maka diperoleh cos kuadrat A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC dikuadratkan, menghasilkan persamaan cos kuadrat A sama dengan B pangkat 4 tambah C pangkat 4 tambah A pangkat 4 ditambah 2B kuadrat C kuadrat dikurang 2A kuadrat C kuadrat dikurang 2A kuadrat B kuadrat per 4B kuadrat C kuadrat. Nah, cos kuadrat B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC juga dikuadratkan. Hasilnya menjadi cos kuadrat B sama dengan A pangkat 4 tambah C pangkat 4 tambah B pangkat 4 ditambah 2A kuadrat C kuadrat dikurang 2A kuadrat B kuadrat dikurang 2B kuadrat C kuadrat per 4A kuadrat C kuadrat. Nah, caranya juga sama Caranya dilakukan juga sama dengan pada cos kuadrat C. Dengan menggunakan rumus sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A, sin kuadrat B sama dengan 1 dikurang cos kuadrat B, dan sin kuadrat C sama dengan 1 dikurang cos kuadrat C. Maka sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang B pangkat 4 tambah C pangkat 4 ditambah A pangkat 4 ditambah 2B kuadrat C kuadrat dikurang 2A kuadrat C kuadrat dikurang 2A kuadrat B kuadrat per 4B kuadrat C kuadrat. Nah, menjadi sin kuadrat A sama dengan 1 per 1 dikurang B pangkat 4
C pangkat 4 ditambah A pangkat 4 tambah 2B kuadrat C kuadrat dikurang 2A kuadrat C kuadrat dikurang 2A kuadrat B kuadrat per 4B kuadrat C kuadrat. Nah, kita samakan penyebutnya. Menghasilkan persamaan sin kuadrat A sama dengan 4B kuadrat C kuadrat dikurang B pangkat 4 dikurang C pangkat 4 dikurang A pangkat 4 dikurang 2B kuadrat C kuadrat ditambah 2A kuadrat C kuadrat tambah 2A kuadrat B kuadrat per 4B kuadrat C kuadrat. Nah, di bagian atas terdapat 4B kuadrat C kuadrat itu sama dengan, maksudnya bentuknya sama dengan 2B kuadrat dengan C kuadrat, maka itu bisa dikurangkan. Menjadi hasilnya sin kuadrat A sama dengan 2B kuadrat C kuadrat tambah 2A kuadrat C kuadrat ditambah 2A kuadrat B kuadrat dikurang A pangkat 4 dikurang B pangkat 4 dikurang C pangkat 4 per 4B kuadrat C kuadrat. Nah, cara yang digunakan di atas ini juga dilakukan pada sin kuadrat B dan sin kuadrat C. Persamaan-persamaan di atas setelah dibagi antara satu dengan lainnya menghasilkan sin kuadrat A per sin kuadrat B sama dengan A kuadrat per B kuadrat, sin kuadrat A per sin kuadrat C sama dengan A kuadrat per C kuadrat, dan sin kuadrat B sama dengan, maksudnya sin kuadrat B per sin kuadrat C sama dengan B kuadrat per C kuadrat. Nah, karena sebelumnya kita sudah peroleh hasil dari sin kuadrat A, hasil dari sin kuadrat B, dan hasil dari sin kuadrat C, maka kita masukkan pada persamaan sin kuadrat A per sin kuadrat B. Masih ingat nggak persamaan, maksudnya metode yang dilakukan pada pembagian antara pecahan, di mana A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C. Karena A, B, dan C adalah sisi-sisi dari suatu segitiga, maka A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan C lebih besar dari 0. Sedangkan sin A, sin B, dan sin C adalah positif, sebab A, B, dan C adalah sudut-sudut yang kurang dari 180 derajat. Nah, kita kembali pada persamaan sin kuadrat A per sin kuadrat B sama dengan 2B kuadrat C kuadrat ditambah 2A kuadrat C kuadrat tambah 2A kuadrat B kuadrat dikurang A pangkat 4 kurang B pangkat 4 kurang C pangkat 4 per 4B kuadrat C kuadrat per 2A kuadrat C kuadrat tambah 2A kuadrat B kuadrat tambah 2B kuadrat C kuadrat dikurang A pangkat 4 kurang B pangkat 4 kurang C pangkat 4 per 4A kuadrat C kuadrat. Hasilnya menjadi 4B kuadrat C kuadrat per 4A kuadrat per 4A kuadrat C kuadrat. Nah, di sini kita melakukan metode pencoretan di mana 4 dan per 4 dihilangkan dan C kuadrat per C kuadrat juga dihilangkan. Hasilnya menjadi sin kuadrat A per sin kuadrat B sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Nah, karena hasil tadi merupakan dari kuadrat, maka kita hilangkan kuadratnya, sehingga
akar dari sin kuadrat A per sin kuadrat B sama dengan akar A kuadrat per B kuadrat menjadi sin A per sin B sama dengan A per B. Sin A per sin C sama dengan A per C. Sin B per sin C sama dengan B per C. Atau B sin A sama dengan A sin B. B per sin B sama dengan A per sin A. Sehingga diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B. A per sin A sama dengan C per sin C. B per sin B sama dengan C per sin C. Dengan relasi transitif, maka A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C itu terbukti. Oleh karena itu, rumus kosinus berlaku untuk segitiga tumpul, maka rumus tumpul berlaku untuk segitiga tumpul. Rumus sinus dapat pula dibuktikan dengan menggunakan segitiga pada susunan sumbu koordinat. Untuk bukti ini Anda diminta membuktikan sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal. Pada segitiga ABC diketahui A sama dengan 44 derajat, B sama dengan 76 derajat, dan sisi A sama dengan 13,9 cm. Hitunglah panjang sisi B. Nah, di sini kita perlu mencari panjang sisi B. Jawab. Sesuai dengan unsur yang diketahui dan unsur yang akan dicari pada segitiga ABC, maka kita perhatikan kembali rumus pertama. Karena A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, maka kita akan menggunakan persamaan A per sin A sama dengan B per sin B, karena pada soal yang diketahui adalah sisi A dan sudut A serta sudut B, sehingga rumus yang kita gunakan adalah A per sin A sama dengan B per sin B. Maka A per sin A sama dengan B per sin B, kita substitusikan apa yang diketahui di soal ke dalam rumus, sehingga diperoleh 13,9 per sin 44 derajat sama dengan B per sin 76 derajat menjadi B sama dengan 13,9 sin 76 derajat per sin 44 derajat. B sama dengan 13,9 dikali 0,970 per 0,695, di mana 0,970 itu adalah hasil dari sin 76 derajat dan 0,695 itu adalah hasil dari sin 44 derajat. Maka nilai B adalah 19,4. Jadi panjang sisi B-nya adalah 19,4 cm. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai aturan sinus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.